Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dendi Zainuddin Hamidi, selaku dosen pembimbing, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Clara Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 1, yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Faktor Rating Kedai Kopi. Presentasi ini akan disampaikan oleh ketiga rekan saya, yaitu sebagai pemateri. Dan untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih yang namanya kedai kopi. Kedai kopi merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya menyediakan berbagai jenis kopi, minuman kekinian, serta makanan ringan. Saat ini, usaha kedai kopi cukup berkembang karena banyak diminati oleh anak muda maupun pekerja, pelajar, atau yang hanya sekedar ingin menikmati kopi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama, yaitu Saudari Rika Amelia, untuk menyampaikan materi bagian pertama. Untuk Saudari Rika Amelia, saya persilakan. Pada tahap ini, kami menentukan 3 alternatif lokasi usaha yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Lokasi pertama berada di dekat kampus karena memiliki banyak calon pelanggan dari kalangan mahasiswa. Lokasi kedua berada di sekitar alun-alun kota yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga berpotensi menarik lebih banyak pengunjung. Sedangkan lokasi ketiga berada di dekat perumahan yang memiliki peluang mendapatkan pelanggan tetap dari warga sekitar. Ketiga lokasi ini kemudian kami bandingkan berdasarkan beberapa kriteria agar dapat menentukan lokasi yang paling sesuai untuk membuka usaha. Terima kasih kepada Saudari Rika Amelia atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua, yaitu Saudara Iqbal, untuk melanjutkan penyampaian materi bagian 2. Untuk Saudara Iqbal, saya persilahkan. Untuk selanjutnya di sini ada tabel bobot penilaian dan skala rating. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, terdapat 3 tempat yang dijadikan faktor rating, yaitu dekat kampus, dekat alun-alun kota, dan dekat perumahan. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penilaian kita, yaitu aksesibilitas dan transportasi. Diberikan bobot 20%. Kenapa diberikan bobot 20%? Karena faktor ini sangat penting untuk menentukan kemudahan pelanggan mencapai lokasi. Pada faktor ini, dekat kampus diberikan skor 3 karena mudah dijangkau mahasiswa dan kendaraan umum. Untuk dekat alun-alun kota diberikan skor 2 karena mudah ditemukan tetapi parkiran terbatas. Untuk dekat perumahan diberikan skor 1 karena akses pelanggan dari luar kawasan kurang strategis. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampusnya 40, untuk alun-alun kota di 60, untuk dekat perumahan di 20. Yang kedua ada faktor potensi jumlah pelanggan, diberikan bobot 20%. Kenapa diberikan bobot 20%? Karena keberhasilan usaha sangat bergantung pada banyaknya calon pelanggan di sekitar lokasi. Untuk faktor ini, dekat kampus diberikan skor 3 karena pelanggan berasal dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar setiap harinya. Untuk alun-alun kota diberikan skor 2 karena ramai oleh masyarakat umum dan wisatawan, tetapi tidak selalu konsisten. Untuk dekat perumahan diberikan skor 1 karena hanya mengendalikan warga sekitar. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampus ada nilainya di 60, untuk alun-alun kota di 40, untuk dekat perumahan di 20. Untuk selanjutnya ada faktor biaya sewa tempat, diberikan bobot 10%. Kenapa diberikan bobot 10%? Karena ini penting untuk mengendalikan biaya operasional. Untuk faktor ini, dekat kampus diberikan skor 2 karena biaya sewa sedang. Untuk alun-alun kota diberikan skor 1 karena sewa paling mahal. Untuk dekat perumahan diberikan skor 3 karena biaya sewa paling murah. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampus nilainya di 20, untuk alun-alun kota di 10, untuk dekat perumahan di 30. Dan keempat ada faktor tingkat keramaian, diberikan bobot 15%. Kenapa diberikan bobot 15%?
Karena keramaian menunjukkan banyaknya orang yang melewati lokasi, semakin ramai suatu tempat, semakin besar peluang usaha dikenal dan dikunjungi. Untuk faktor ini, dekat kampus diberikan skor 2 karena ramai pada jam kuliah. Untuk dekat alun-alun kota diberikan skor 3 karena menjadi pusat aktivitas masyarakat terutama sore dan malam. Untuk dekat perumahan diberikan skor 1 karena lalu lintas pelanggan relatif rendah. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampus di 30, untuk dekat alun-alun kota di 45, untuk dekat perumahan di 15. Faktor yang kelima, di sini ada tingkat persaingan, diberikan bobot 10%. Kenapa diberikan bobot 10%? Faktor ini perlu dipertimbangkan karena banyaknya pesaing dapat mempengaruhi penjualan. Untuk faktor ini, dekat kampus diberikan nilai 2 karena cukup banyak kedai kopi. Untuk alun-alun kota diberikan skor 1 karena persaingan paling tinggi. Untuk dekat perumahan diberikan skor 3 karena pesaing relatif sangat-sangat rendah. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampus di 30, untuk dekat alun-alun kota di 20, untuk dekat perumahan di 10. Dan ada faktor keamanan dan kenyamanan. Faktor ini diberikan bobot 10%. Kenapa diberikan bobot 10%? Lokasi yang aman dan nyaman membuat pelanggan betah serta meningkatkan kepercayaan untuk datang kembali. Untuk faktor ini, dekat kampus diberikan skor 2 karena cukup nyaman namun sering ramai. Untuk dekat alun-alun diberikan skor 1 karena kondisi ramai membuat kenyamanan berkurang. Untuk dekat perumahan diberikan skor 3 karena lingkungan lebih tenang dan aman. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampus memperoleh nilai di 20, untuk dekat alun-alun kota memperoleh nilai 10, untuk dekat perumahan memperoleh nilai di 30. Dan di sini ada faktor terakhir ya teman-teman, potensi perkembangan usaha. Diberikan bobot 15%. Kenapa diberikan bobot 15%? Faktor ini sangat penting untuk melihat peluang usaha berkembang di masa yang akan datang. Di faktor ini, dekat kampus diberikan skor 3 karena pasar mahasiswa terus berganti setiap tahun sehingga peluang berkembang tinggi. Untuk dekat alun-alun diberikan skor 2 karena bergantung pada kunjungan masyarakat dan IPAN. Untuk dekat perumahan diberikan skor 1 karena pertumbuhan pasar lebih terbatas. Setelah dikalikan dengan bobot diperoleh nilai masing-masing. Untuk dekat kampusnya ada nilai 45, untuk dekat alun-alun kota nilainya di 30, untuk dekat perumahan di 15. Berdasarkan tabel yang ada di atas, untuk dekat kampus memperoleh jumlah nilai di 245, untuk alun-alun kota di 215, untuk dekat perumahan di 140. Jadi untuk dekat kampus lebih relatif untuk menjadikan usaha kopi shop. Terima kasih kepada Saudara Iqbal atas penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya saya persilakan untuk pemateri, yaitu Saudara Arya. Baik, untuk slide kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Pada tahapan ini kami melakukan analisis mendalam mengenai proses strategis dan keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh masing-masing alternatif. Lokasi pertama, area dekat kampus. Keunggulan strategis lokasi ini menawarkan market share yang sangat menjanjikan dengan berbasis konsumen yang sangat besar dan berulang, yaitu mahasiswa dan dosen. Daya tarik aktivitas akademis menjamin stabilitas trafik pengunjung yang ramai setiap hari kerja. Kedai kopi ini di area ini bukan sekedar tempat singgah, melainkan kebutuhan ruang produktif untuk belajar, mengerjakan tugas, dan diskusi kelompok, yang secara otomatis membangun loyalitas konsumen yang tinggi. Lokasi kedua, alun-alun kota. Keunggulan utama lokasi ini terletak pada brand visibility yang sangat tinggi karena berada di epicentrum keramaian kota. Lokasi ini memiliki daya jangkau pasar yang sangat luas tanpa batas usia, baik masyarakat lokal maupun wisatawan.
trafik pengunjung akan mencapai puncak secara masif pada sore hari, malam, serta akhir pekan, menjadikannya area yang sangat potensial untuk perputaran omset yang cepat. Lokasi ketiga, dekat perumahan. Alternatif ini memberikan keuntungan berupa loyalitas pasar lokal yang kuat dengan tingkat penetrasi kompetitor yang relatif lebih rendah. Suasana yang lebih tenang memberikan kenyamanan ekstra bagi konsumen yang mencari tempat bersantai dekat rumah. Selain itu, lokasi ini sangat ideal dan strategis untuk mengoptimalkan potensi pasar digital melalui layanan pesan antar. Penutup, ketiga lokasi ini jelas memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, untuk mendapatkan keputusan yang valid dan akurat, kita tidak boleh hanya melihat sisi positifnya saja. Oleh karena itu, di slide berikutnya kita akan membedah risiko atau kekurangan dari masing-masing lokasi secara objektif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setiap lokasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lokasi dekat kampus memiliki potensi pelanggan yang besar, tetapi penjualannya sangat bergantung pada aktivitas mahasiswa dan kalender perkuliahan. Lokasi di alun-alun kota menawarkan keramaian dan peluang pelanggan yang lebih banyak. Namun, biaya sewa lebih mahal dan persaingan usaha juga lebih tinggi. Sementara itu, lokasi di daerah perumahan lebih berpotensi mendapatkan pelanggan tetap dan suasananya lebih nyaman, tetapi jumlah calon pelanggan tidak sebanyak di pusat kota maupun kawasan kampus. Oleh karena itu, semua kelebihan dan kekurangan tersebut kami pertimbangkan sebelum menentukan lokasi terbaik. Baik, terima kasih kepada ketiga pemateri atas penyampaian materi yang sangat baik. Semoga presentasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum itu, saya akan menyampaikan akhir dari kesimpulan, ialah lokasi dekat kampus memperoleh nilai tertinggi sebesar 245 poin, sehingga menjadi layak untuk menjadi lokasi yang akan menjadi usaha kedai kopi. Meskipun biaya sewa dan persaingan cukup tinggi, lokasi ini unggul dalam potensi pelanggan, aksesibilitas, dan peluang pengembangan. Untuk lokasi alun-alun dan daerah perumahan, masing-masing memperoleh nilai sebesar 215 poin dan 140 poin, karena memiliki beberapa faktor yang dirasa kurang masuk dan kurang cocok untuk menjadi tempat yang strategis untuk membuka usaha. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dendi Zainuddin Hamidis. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dendi Zainuddin Hamidi selaku dosen pembimbing serta seluruh hadirin yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam saya memandu jalannya presentasi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.